Happy Monday, I love Monday. Ya, siapa yang hari Senin biasanya cemberut? Nggak boleh cemberut ya. Hari Senin harus happy karena hari Senin kita mulai berkarya lagi. Walaupun sebenarnya dari Senin sampai Minggu tetap aja berkarya di rumah ya Mak ya. Dari urusan pekerjaan bisnis, dari karir, dari hobi dan sebagainya, kita tetap terus harus semangat apapun harinya ya. Karena setiap hari adalah hari yang baik. Percaya nggak sih setiap hari adalah hari yang baik. Nah, hari ini kita temanya mengenai kuliner. Wow ya, inget nggak waktu hari apa tuh kita ngebahas tentang cilok? Ya, ingat. Aduh, aku lupa. Manendes ya, Manendes itu kita bahas tentang cilok. Nah, kali ini aku juga undang juga seorang business owner yang produknya berkaitan dengan dunia kuliner ya. Sebenarnya salah satu bisnis yang cukup menjanjikan dan tetap bisa bertahan di kala pandemi adalah bisnis kuliner. Sepakat nggak sih? Boleh dong komen di sini teman-teman yang udah nonton nih, bisnisnya di bidang apa aja. Nah, kalau sekarang aku mau sharing tentang bisnis kuliner dengan bintang tamu kita tetap seorang muslimah inspiratif luar biasa yang sebenarnya bisnis kuliner ini bisnis yang kesekian loh. Ganti lagi gitu ya. Proses mencari, proses belajar. Nah, akhirnya bisnis yang sekarang digeluti itu bisnis kuliner. Apa sih kulinernya? Detailnya seperti apa? Kalau mau bisnis kuliner persiapannya seperti apa? Kemudian challenge-nya apa aja nih di bidang kuliner gitu ya. Kemarin aku kedatangan ada satu temen yang istrinya bisnis kuliner itu donat. Nah, sang istri ini sangat menikmati sekali untuk proses pembuatan donat, tapi sayangnya dia belum siap untuk mendelegasikan, sehingga proses pembuatannya masih sendiri gitu ya. Akhirnya kan jadi agak susah ya kalau untuk dibesarin gitu ya. Tetap kalau di urusan kuliner itu pasti challenge-nya adalah di produksi, tapi teman-teman harus bisa mendelegasikan sehingga teman-teman bisa fokus ngurus di manajerial, ngurus di strategi gitu ya, dan bisnis pun jadi makin besar. Ini ada Mak Yuni _Marcella 93 Bumbu Tins Kitchen. Wah, itu ya lumayan terkenal tuh Tins Kitchen ya, keren tuh. Penjualan Tins Kitchen itu growingnya luar biasa ya. Kemudian ngejualnya juga gampang karena produknya memang bagus. Kemudian ada Mak Fauzia 1537. Waalaikumsalam. Bisnisnya parfum. Bisnis parfum itu bisnis yang kalau menurut aku ya agak challengingnya adalah ketika teman-teman pengiriman, kan ada juga ya kurir-kurir yang tidak bisa ya kalau parfum. Tapi kalau parfumnya dalam botol kecil, kemudian ada parfum sunnah loh ya buat sholat, kemudian parfum untuk pasutri. Dulu aku pernah jualan parfum untuk pasutri itu ya. Jadi si parfumnya itu bisa untuk jadi aku jualinnya ya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang kuliner. Boleh ada lagi yang bisnis kuliner atau yang baru pengen mau belajar bisnis kuliner. Wait. Ini dia bintang tamu kita sepertinya sudah siap-siap. Loh, keluar. Coba dulu ya. Mana tadi nih? Mak Habibah.Wardah, bisnis produk 3 rasa, Smart Hafiz, alat masak Vienta, dan lain. Wah, ini mantap nih ya. Banyak produk, tapi tetap bagus kalau menurut aku. Karena ini berada di satu target market yang sama. Jadi, tadinya dia beli buku, kemudian sekalian beli sama Smart Hafiznya, sekalian juga buat emaknya ya. Beli peralatan masak, keren tuh. Yang masih galau mau jualan apa, boleh nanti DM ke aku. Nanti ada beberapa supplier yang aku bisa rekomendasikan ke teman-teman. Oke. Halo sayang. Mak Safitri Ayunani, produksi standing lampu bunga. Wah, unik nih. Produksi standing lampu bunga. Kayak apa tuh Mak produknya Mak? Produksi standing lampu bunga. Mbak Fian Hari Rahman. Mbak Fian atau Mas Fian nih? Halo Mbak Verena _Olivia.
Oh, ini resellernya Mbak Widi nih. Mbak Ika underscore Setiawati, jualan Dewa Snack, Tela Sparta, dan Kirun Makarun. Aku masih ada tuh stok Kirun Makarun nih, jadi inget ya. Abis ini aku mau ngambil itu. Enak banget, aku paling sukanya tuh Kirun Makarun yang barbecue. Ma Alpian Fati, Ma atau Mas nih ya, mau jualan kosmetik tapi nggak tahu mulai dari mana. Mulai dari belajar pemasaran dan penjualan dulu aja ya. Ma Yuni underscore apa tuh tadi ya? Oke. Tepung crispy apa tuh tadi? Tepung crispy homemade Yuni underscore Marcella 93. Wow, asik nih. Nah, ada yang jualan tepung crispy nah. Nanti kita beli nih. Mbak Yuni underscore siapa tuh tadi ya? Mbak Yuni boleh DM aku ya. Anakku mau beli tuh. Halo. Halo Mbak Muri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Widi. Masya Allah. Nah, Mohon maaf ya Mbak, nggak apa-apa. tadi agak gangguan sinyal. Iya. Nah, ini teman-teman aku langsung pada nanya nih, Mbak Muri hari ini live-nya bareng siapa? Mangga, silahkan kenalan dulu teh. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan ya, saya Widiawati, owner dari Pempek Nabil. Saya sekarang tinggal di Medan, Mbak Muri. Tinggalnya di kita, Medan, jualnya pempek Palembang. Iya benar, tinggalnya di Medan. Jualnya pempek Palembang, Mbak Muri. Siap. Baik, ini pempek Palembang udah berapa lama nih, Mak? Alhamdulillah udah 5 tahunan. 5 tahunan, Mbak Muri. 5 tahunan. Panggilnya Mak Widi atau Mak Widi? Widi aja, Mak Widi boleh. Mak Widi, siap. Mak Widi, ini kan sekarang udah main di dunia kuliner udah 5 tahun ya. Apakah ini memang cita-cita atau passion atau apa sih? Kenapa bisa ke kuliner? Kalau cita-cita untuk kuliner sih bukan spesifik cita-cita ya Mak ya. Cuman memang saya itu passionnya di jualan. Jadi dari dulu tuh suka jualan. Jadi alhamdulillah tapi sekarang itu nemunya di kuliner dan nyamannya sekarang tuh di kuliner. Oke, gitu, sekarang nyamannya di kuliner. Nah, sebelum kuliner sudah menjelajah ke bidang apa aja? Wow, sinyalnya kayaknya nih, Mak. Dari 2009 waktu itu belum banyak ya yang jualan online dulu 2009. Jadi waktu 2009 saya udah mulai jualan online. Jualan pakaian muslim sama jilbab ya, jilbab pakaian muslim gitu. Oke, sudah berganti-ganti ya, Masya Allah. Nah, putus-putus ya? Ceritain dong sekarang tentang Halo Mas putus-putus. Mak Widi denger aku putus-putus atau enggak? Enggak. Oke, siap ya. Oke, nah kalau yang sekarang nih Mak, di bisnis kuliner yang sekarang, proses merintisnya seperti apa? Dan kenapa pempek? Kenapa bukan yang lainnya? Oh iya, kenapa pempek ya kan Mak? Karena saya aslinya orang Palembang, Mbak Muri. Jadi saya aslinya orang Palembang. Jadi saya pikir kenapa nggak pempek aja? Toh saya udah sangat familiar dengan pempek. Dan peminat pempek itu yang suka pempek itu rata-rata suka semua, dari anak kecil sampai orang tua. Kalau dikasih pempek itu pada senang semua. Jadi itu salah satu alasan saya pilih kenapa pempek gitu. Oke, karena dilihat dari target marketnya, ini produknya diminati sama masyarakat, target marketnya sudah ada jelas, akhirnya pilih pempek. Nah, ketika merintis, kan tentunya masih single fighter dong, sendirian. Dari kalau sekarang pertumbuhannya selama 5 tahun nih seperti apa proses pertumbuhannya nih selama 5 tahun dan kenapa bisa bertumbuh sedahsyat ini?
Iya, jadi kalau saya cerita dari awalnya ya kan, Mak, saya itu 2015 itu baru pindah ke Medan, itu saya merintisnya memang betul-betul single fighter, dibantu sama keluarga ya, Mak, dibantu sama mertua, dibantu sama suami yang ngantar-ngantar, promosi juga suami gitu ya, terus juga dibantu sama saudara-saudara. Nah, memang kalau untuk bertumbuh itu harus punya ilmunya ya kan, Mak. Jadi saya ngerasa sendiri kalau untuk membuka bisnis kita itu cuma butuh keberanian. Untuk membuka bisnis apapun kita cukup berani bisa buka. Tapi untuk bertumbuh kita butuh ilmu, nggak bisa enggak. Kita harus mencari ilmunya. Nah dari sana kemarin saya mulai terbuka pikiran saya, nggak mungkin saya bakal sendiri terus ya kan. Akhirnya saya mulai cari ilmunya. Salah satunya saya ikutan kelasnya SBO, kelasnya Mak Muri. Masya Allah ya pokoknya. Di kelas Mak Muri itulah saya mulai bertumbuh dan saya akhirnya ketagihan. Ikut terus hampir semua kelas SBO saya ikut. Masya Allah. Sampai sekarang, alhamdulillah sekarang itu mulainya bangun reseller, bangun agen juga dari Mak Muri juga, dari kelas SBO juga diajarin gimana caranya bangun tim, biar nggak sendirian, gimana cara bangun mitra. Jadi akhirnya sampai sekarang alhamdulillah udah ada ratusan agen dan reseller di seluruh Indonesia. Untuk tim pun kita alhamdulillah, saya sudah nggak sendirian lagi, Mak. Saya udah bisa jalan-jalan. Alhamdulillah. Jadi udah nggak ngaduk-ngaduk adonan lagi ya sekarang ya? Alhamdulillah udah enggak, Mak. Jadi saya udah bebas, udah enggak ngaduk-ngaduk. Udah ada tim saya yang khusus ngaduk, yang khusus packing, yang khusus jalanin media sosialnya, udah punya admin sosial media juga. Alhamdulillah udah ada sekitar 15 orang yang membersamai Pempek Nabil saat ini. Masya Allah, seorang ibu rumah tangga jualan pempek yang katanya makanan sehari-hari ya, bisnis rumahan, ternyata karyawannya sudah 15 orang. Masya Allah. Artinya dari satu ibu, seorang ibu rumah tangga, seorang Makwidi yang niatnya pengen cari kebutuhan buat keluarga, ternyata memenuhi kebutuhan 15 keluarga lainnya ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Apa aja nih, Mak? Bagiannya apa? Kan dulu kan kata ya tadi teman-teman ini mungkin agak putus-putus oleh Mami Midi. Kalau mau memulai usaha bisa pakai nekat. Tapi kalau mau membesarkan usaha nggak bisa hanya modal nekat, harus dengan ilmu katanya gitu kan ya. Nah akhirnya Mak Widi ikut banyak kelas di SBO dan alhamdulillah langsung diterapkan. Ini salah satu peserta yang rajin banget praktek dan alhamdulillah sudah menuai hasil ya Mak ya. Nah kemudian sekarang sudah ada 15 karyawan, itu bagiannya apa aja Mak? Bagiannya ada bagian marketing, terus ada admin yang bagian CS, bagian jawab-jawab chat, ada konten kreator, terus ada bagian packing, ada QC, quality control kan karena kita jual online harus ya, quality control yang belibet. Terus itu bagian produksi yang paling penting ya kan, bagian produksinya. Terus ada kurir juga, gitu Mak. Masya Allah. Kalau 15 orang yang bersama kan kalau kita sendirian berarti kan kita bikin adonannya sekuatnya kita. Belum lagi kita jawabin chat. Belum lagi kita ngurus pemasaran ya kan. Ini sampai 15 orang. Artinya kan ada biaya operasional dong 15 orang nih gitu ya. Pasti. Nah, kapasitas produksinya sebulan berarti berapa, Mak? Apa jatuhnya per bungkus ya, per paket itu isi satu paket dihitungnya satu pieces ya? Itu satu bisa pack, berapa satu pack, paket? Satu pack. Bisa berapa packs tuh, Mak? Iya. Sebulan. Satu bulan bisa 45.000 pack. 45.000 pack. Kilo ikan tenggiri yang segar. Wow, merinding aku ngebayangin 45.000 packs pempek. 45.000 Itu kebayang setiap hari rumah wangi terus ya. Setiap hari aroma ikan terus tuh di rumah ya. 45.000 packs ya. Ternyata dari bisnis rumahan, bisnis sekedar cemilan, pempek gitu kan ya, bisa 45.000 packs per bulan, Masya Allah. Nah, tadi udah, makanya kenapa bisa banyak, karena nggak ngadon sendiri ya Maya, karena ada timnya yang mengerjakan dari tim produksi, tim pemasaran, tim penjualan, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau mengenai penjualan, Mak, proses penjualannya,
Apa yang dilakukan? Jualan retail kah atau sistem distribusi atau bagaimana? Nah, kami sistemnya, karena saya muridnya Mak Muri, jadi saya meng-ATM-kan hampir semua ya, kayak di Raza juga. Jadi kita sistemnya open agen dan reseller, distributor di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita membuka peluang untuk emak-emak yang di rumah gitu kan, yang sama kayak saya dulunya gitu kan, di rumah ngurus anak, yang hobinya main-main sosmed ya kan, scroll-scroll. Nah, bisa tuh join sama kita, gabung jadi agen sama reseller pempek Nabil, Mak. Jadi kita distribusinya itu lewat agen dan reseller. Distribusinya melalui agen dan reseller. Sekarang sudah Reseller, ada berapa ya. jumlah agen dan resellernya? Seratusan lah gitu, Mak. Ratusan lebih lah. Masya Mungkin Allah. hampir 200-an. Hampir 200 ibu-ibu, Iya. mama, yang mayoritas mama ya. 200 orang yang kecipratan rezekinya dari pempek Nabil. Masya Allah, luar Masya Allah, biasa. Masya Ya. Allah. Masya Allah, izin Allah, ini luar biasa ya. Di tengah Atas izin pandemi Allah, gini, Mak, iya. atas izin Allah, dalam kondisi pandemi kayak gini ya, masih ada orang yang memperjuangkan untuk buka peluang usaha dan serunya Ma Widi ini nggak jualan retail, artinya Ma Widi mau bagi-bagi rezeki juga buat teman-temannya yang lainnya. Benar. Nah, tadi katanya seluruh Indonesia, Benar. emang nggak basi, Ma? Alhamdulillah, jadi kita kan pakai packagingnya itu vakum ya, Mak. Jadi dia tahan itu 2 sampai 3 hari di perjalanan. Jadi kita bisa kirim ke seluruh Indonesia yang bisa pakai JNE, JNT, pakai reguler juga ada bisa. Maksimal 3 hari lah kita batasin. Sebenarnya ada juga sih yang batas 4 hari pun masih oke. Tapi kalau misalnya dalam jumlah banyak, kita punya alternatif misalnya menjadi distributor, itu pakai thermoking yang mobil yang beku gitu. Nah, itu bisa seminggu di perjalanan tapi dia beku, jadi masih oke. Itu juga ongkirnya lebih murah, jauh lebih murah. Oke, berarti pusat produksi adanya di Medan. Dari Medan untuk distributor menggunakan satu mobil box ya, ada thermokingnya namanya ya, jadi ada freezernya, itu bisa sampai 1 minggu perjalanan. Kalau untuk agen dan seller ataupun langsung ke customer itu sekitar 3 hari ya, maksimal 3 hari, 4 hari pun pernah nyampe dan tetap aman, tapi kita ditargetin di 3 hari. Itu ya, Mak ya? Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata bisa, Mak, ada teknologi loh yang bikin itu jadi awet sehingga jangkauan marketnya bisa lebih luas lagi ya, Mak ya. Masya Allah. Nah, kalau tadi kan jalur distribusinya ya, sudah menggunakan distributor, agen, sama reseller. Ya, hampir sekitar 200 orang nih wasilah rezekinya. Nah, kemudian kalau strategi pemasaran nih, Mak, bagaimana kan dari awal pastinya belum tentu sebanyak ini mitranya ya. Nah, dari awal Mak Widi ketika merintis memperkenalkan pempeknya, kemudian mulai open reseller, open agen, apa sih yang dilakukan proses marketingnya? Sorry, Mak, agak putus tadi apa, Mak? Proses produksi, proses pemasarannya ya? Tadi agak putus. Waktu awal merintis, Mak, ini kan teman-teman banyak yang baru mau memulai bisnis nih ya, mau belajar-belajar nih. Nah, kan belum tentu bisa langsung punya banyak reseller kayak sekarang ratusan orang ya. Nah, gimana sih, Mak, waktu mulai merintisnya, waktu masih sendiri, kemudian mau mulai cari reseller, kemudian mulai membrandingkan? Oh iya, jadi awal-awalnya pasti ya kita agak berdarah-darah juga ya, nggak bisa, perjuangan itu katanya kan nggak akan mengkhianati hasil ya. Jadi kalau kita cuma rebah-rebahan aja, nggak ngapa-ngapain juga nggak akan dapat apa-apa juga ya. Walaupun rebahan kita harus tetap mikir gitu kan, gimana caranya gitu kan. Jadi awal-awalnya itu ya memang kita harus konsisten ya, Mak. Nah, jadi kalau misalnya saya belajar ke SBO nih, belajar SBO, saya konsisten tuh belajar apa aja saya ikutin, dan saya juga konsisten praktek ilmu yang saya kasih gitu kan. Jadi saya juga sering juga bilang nih, ada beberapa nih teman-teman agen reseller pempek Nabil yang hadir hari ini ya. Terima kasih. Nah, sama teman-teman juga saya sering bilangkan bahwa dari ilmu yang kita dapat itu ya harus kita praktekkan, konsisten praktek, fokus. Kita harus fokus, jadi kita nggak bisa tuh mau melejit gitu, mau maju, tapi kalau kita hanya sebagai sampingan, ya dapatnya juga sampingan gitu. Jadi memang kita harus fokus, semua ilmu kita yang kita punya harus dipraktekkan, dan kalau misalnya kita belum punya ilmunya, kita upgrade, kita cari ilmunya. Terus fokus ya terus ya minta sama Allah ya, minta sesering mungkin
minta sama Allah biar kita diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam membangun bisnis, dan yang paling penting juga niat kita juga karena ingin membantu orang lain juga. Gitu. Masya Allah ya, belajar, pantaskan diri dengan ilmu, lalu konsisten praktek. Jadi ibaratnya kalau kita beli skincare nggak dipakai ya nggak kinclong juga ya, nggak sih, cuma beli doang kan gitu ya. sama dengan ilmu bisnis ya, ilmu bisnis ketika kita belajar nggak dipraktekin ya nggak ada hasilnya juga gitu ya Maya. Masya Allah. Bener. Nah, Mak, kalau yang tadi kan yang seneng-senengnya ya, sekarang sudah 45.000 ya, 45.000 packs per bulannya, sudah tersebar di Indonesia kemana-mana, sudah ada ratusan ya, hampir 200 agen resellernya. Nah, ada drama sedih-sedihnya nggak sih Mak? Pasti dong ya, ada drama sedih-sedihnya, misalnya apa sih Mak selama 5 tahun ini yang ya kan teman-teman juga harus siap mental ya, jangan hanya lihat keluarnya suksesnya orang aja, tapi justru kita belajar dari perjalanan dramanya nih. Apa aja sih Ma yang udah pernah dialami selama 5 tahun nih? Banyak sebenarnya ya. Jadi saya sering itu beberapa kali juga gitu kan Mak, sampai nangis, sampai kayak aduh mau stop gitu ya, kayak mau udahan deh, aku nggak mau, kayaknya udah mau nyerah gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya balik lagi ke niat awal, niat kita mau apa gitu kan, mau bantu orang. Jadi saya ingat sekali waktu itu saya dikomplain Pak, dikomplain customer gitu kan. Jadi mentalnya itu memang harus siap ya kalau mau jadi pengusaha ya, jadi bisnis, jadi mompreneur gitu kan. Jadi dikomplain sampai dibilang-bilangin, aduh sampai saya kayaknya sampai saya nangis, sampai gemeter, sampai dibilangin itu pempeknya kok nggak enak, nggak ini gitu. Sampai saya akhirnya curhat sama suami sambil nangis, aduh kayaknya gitu kan. Alhamdulillah suami ngasih semangat, oh itu bagus dong, justru komplainan orang itu kan buat kita lebih maju lagi, kita buat yang lebih bagus lagi. Jadi akhirnya sekarang itu setiap ada yang komplain selalu introspeksi, oke, berarti kita harus upgrade. Setiap ada yang komplain, kita harus upgrade gitu. Kalau yang bagian komplain, ada lagi bagian di saat banyak sekali permintaan, bahan bakunya yang kosong. Nah itu sedih juga, sama itu, sakitnya sama itu. Di saat kita dimarah-marahin sama agen, sama reseller, masih niat jualan nggak sih? Orang mau beli kok nggak ada gitu kan? Itu kan kayaknya sakit juga gitu. Jadi itu suka dukanya ya Mak. Jadi nggak laku pun, misalnya lagi sepi kita juga kayak sedih ya, tapi laku banyak pun dan barangnya nggak ada, itu juga bikin kita sedih juga. Sama juga gitu. Terus misalnya kayak barang rusak karena perjalanan, itu juga kita ganti. Beberapa kali pernah juga waktu itu karena kelamaan di jalanan, kita kan ada ini garansi ya Mak, garansi barang rusak kita ganti, kirim baru yang bagus gitu kan. Jadi pernah sampai jutaan juga kita ganti barang reseller sama agen kita. Jadi ya itu resiko kita sebagai ini kan, sebagai produsen, supplier gitu kan. Jadi kita udah komitmen kalau barangnya rusak ya kita ganti. Jadi rugi ya memang itu resikonya gitu. Sempat juga jutaan juga. Tetap ada resiko kerugian ya Maya kalau di bisnis makanannya rusak ternyata sampai ke sana. Kalau aku rangkum nih teman-teman, tadi yang pertama adalah ketika kita sudah mau menyerah ya, harus ada tempat berlabuh, harus punya lingkaran yang menyemangati gitu ya. Jadi kalau Ma Widi dari suami yang terus support gitu kan ya. Terus yang kedua adalah melihat segala sesuatunya dari perspektif positif. Jadi ketika mendapatkan komplainan dari customer ya, justru malah harusnya seneng karena ada orang yang perhatian sama kita dan memberikan saran. Ih ini nggak enak, ternyata pempek Nabil tuh nggak seenak sekarang, dulunya nggak enak ternyata. Gitu. Iya. Kalau sekarang udah enak banget gitu kan ya. Kalau dulu masih proses mencari, mengolah, proses menyempurnakan gitu ya. Nah pada akhirnya jadinya banyak komplainan dan ternyata malah bersyukur ya, disupport sama ayo harusnya bersyukur ketika orang kasih kritikan, itu harusnya kita develop gitu kan ya. Nah alhamdulillah ternyata bisa sukses Pempek Nabil salah satunya karena menyikapi segala hal dengan perspektif yang positif gitu ya. Harus membuat melihat segala sesuatunya dalam hal yang baik. Oh ini Allah lagi nasehatin kita nih, kita harus perbaiki nih produknya.
Terus yang ketiga adalah juga ada drama mengenai kesiapan bahan baku ketika pemasarannya udah gencar banget ya. Ternyata permintaan banyak, ternyata tim produksinya nggak siap dalam arti kalau yang waktu itu dialami adalah bahan baku teman-teman ya, jadi ada dramanya juga ya, bahan bakunya juga kurang. Nah itu harus diseimbangi dengan, dulu aku gini aku pun kejadian itu tahun 2016. Jadi waktu tahun 2016 itu di Raza tuh kan aku kan cuma ada satu supplier ya. Nah, si pabriknya tuh kebakaran, Dan itu pabriknya kebakaran di menjelang panen Ramadan. Sedangkan kalau di dunia fashion kan tuh panen Ramadan ya gitu. Nah, akhirnya aku nggak kebagian kain. Dan aku nggak kebagian itu di warna-warna basic. Sedangkan kalau di dunia fashion kan warna hitam, warna coklat tuh wajib banget ada ya gitu. Dan aku nggak kebagian warna hitam doang gitu. Dan akhirnya ya sama lah dikomplain juga. Jadi ternyata dapat komplainan dari mitra ya, dari agen seller, kok ini nggak ada barangnya, kita gimana jualan misalnya gitu ya. Nah itu juga teman-teman tuh. Nah aku setelah kejadian itu aku baru nasihat guru aku. Jadi nasihat guru aku tuh bilang gini, kalau kita menjalani satu bisnis tidak boleh hanya terpaku kepada satu supplier. Jadi kalau supplier itu kenapa-napa, kita kehilangan bahan baku, kehilangan apa ya, partner gitu kan ya. Nah jadi akhirnya dari situ aku belajar, oke, berarti aku harus cari supplier lain sebagai cadangannya, 2 atau 3 supplier, ataupun bangun cari bisnis lain, sehingga tidak menempatkan satu bisnis hanya satu apa namanya ketergantungan saja gitu ya. Jadi tadi itu teman-teman ya, belajar bahwa tidak boleh hanya punya satu supplier. Terus yang keempat pelajarannya dari Mawidi adalah tadi ketika penyempurnaan packing ya. Tadi kan ada barang yang rusak, ada juga yang mungkin nyasar-nyasar, ini kelamaan ya. Tetap ada konsekuensi yang harus teman-teman hadapi dan sikapi dengan positif. Jadi ganti ya, karena konsumen nggak salah, orang itu adanya di pengiriman kok gitu ya. Jadi terus poin keempat adalah jaga nama baik. Jadi oke nih rugi nih ya, rugi 2 packs, ganti aja. Itu akan membuat customer kita senang dan nama baik kita terjaga. Karena kalau menurut aku nih, di dunia online itu pertumbuhan branding kita bisa cepet banget, tapi nyungsepnya juga bisa cepet banget gitu kan ya. Jadi menjaga nama baik gitu kan ya, memuaskan customer, jika memang kita masih bisa handle, kita anggap aja itu biaya untuk merawat pelanggan dan juga biaya untuk menjaga nama baik gitu. Jadi jangan dianggap sebagai kerugian sih kalau aku ya. Misalnya kadang suka ada pas sampai sana ternyata ada barang yang nggak lolos QC, jahitannya copot misalnya. Kalau Mak Widi ternyata ada barang yang udah basi sampai sana misalnya, ya udah ganti aja. Ya nilai penggantian itu jauh lebih murah dibandingkan nilai brandingnya kita, nilai nama baiknya kita. Jadi harus menjaga banget ya Mak Widi gitu ya. Iya, benar banget Mbak Muri, benar banget. Yang tadi supplier tadi akhirnya jadi pelajaran juga buat saya. Akhirnya untuk supplier ikan, supplier tepung, itu bahan pokok, bahan utama kita produksi, itu akhirnya saya cari lebih dari satu, nggak bisa satu. Jadi pas nggak ada, jadi memang kita harus cari yang lain gitu. Oke, Mas nggak ada, harus cari yang lain. Sip. Nah, tadi udah strategi pemasaran udah, tim udah. Nah, gimana sih Mak untuk menjaga para reseller, para agen ini untuk tetap kan pada curhat, Mak Muri reseller aku ada, tapi pada nggak aktif. Atau coba beli sekali, habis itu nggak nongol lagi. Nah, treatmentnya Mawidi terhadap mitra-mitra nih apa aja sih? Iya, jadi untuk reseller sama agen kan kita ada satu grup ya untuk kita komunikasi setiap hari gitu. Sharing apa namanya, sharing apa aja ya, sharing misalnya foto produk ataupun promo atau apapun itu, atau hari yang kita
bukan cuman buat jualan aja, tapi kita juga sebenarnya kekeluargaan. Kita keluarga kok, ada yang satu misalnya butuh bantuan dan yang satu butuh apa, kita bisa saling bantu. Itu aja sih Mas sebenarnya untuk menjaganya kita aja. Terus palingnya kita kasih reward ya biasa lah ya, reward bulanan. Kalau jadi Pempek Nabil itu ada setiap bulan tuh berkesempatan untuk dapetin reward logam mulia ya, logam mulia yang untuk yang capai reward ya dapat logam mulia gitu. Setiap bulan kita ada. Oke, nah mungkin ada teman-teman yang nggak bisa nangkep suaranya Mawidi, aku bantu. Jadi yang pertama, mereka dimasukin dalam satu grup, kemudian ada pembinaan di sana, apa-apa yang sudah dilakukan, strategi marketingnya sama Mawidi, teman-temannya diajarin juga. Jadi Mawidi praktek dulu, sudah berhasil, kemudian diajarin ke para mitra-mitranya. Terus yang kedua, menyambung silaturahim. Jadi nggak cuma hanya di grup, tapi juga japri. Kalau memang berkesempatan untuk bisa ketemu langsung, ngobrol, tanya diskusi, apa kendalanya, bagaimana supportnya. Jadi itu dari hati ke hati saling dijaga tuh ya. Gitu tuh dari Mawidi itu ya, dari hati ke hati saling dijaga. Itu udah 3 tuh. Kemudian yang keempat, tadi Mawidi menyediakan reward. Jadi penyemangat untuk mama ini untuk ngejar penjualan, ada logam mulia setiap bulan ya. Betul iya, ya, benar. Mantap nih. Jadi nggak cuma dapat diskon, dapat profit dari penjualan, tapi juga bisa dapat tabungan logam mulia. Dan itu mama mau banget tuh pas itu ya. Dan udah banyak banget yang dapat, Mak. Banyak banget mama yang udah dapat gitu kan. Rasanya sedang juga sih. Mereka juga bisa nabung logam mulia gitu selain mendapatkan keuntungan dari diskonnya Pempek itu sendiri. Masya Allah. Nah, berarti sebenarnya kalau dari segi bisnis itu sudah diperhitungkan ya, Ma, dalam biaya ya. Selain biaya bahan baku, pengerjaan, pemasaran, juga sudah disiapkan biaya untuk reward-rewardnya itu gitu ya. Nah, benar. Udah kita masukin ke HPP-nya ya kan. Di HPP-nya. Ayo ingat itu ada di kelas mana? Di kelas mana? Itu ada di kelas menghitung HPP ya. Susah ada kelasnya ya Mbak Muri ya. Iya betul. Jadi Mawidi ini ternyata udah ikut banyak kelas di SDO. Jadi cara menghitung harga. Jadi di SDO itu ada salah satu kelasnya namanya cara menghitung harga jual dan harga rugi, harga jual dan harga produksi anti rugi. Jadi nanti di sana ada penghitungan bahan bakunya, penghitungan biaya operasionalnya, sampai penghitungan reward-rewardnya. Sehingga sebenarnya kalau dari hitungan tadi Mawidi membagi berbagai reward itu nggak rugi teman-teman, karena itu sudah ada perhitungannya dan itu sudah ada di kelasnya SBO. Kemudian Mawidi juga ikut kelas cara rekrut dan kelola reseller ya. Nah itu ada di SBO tuh. Mangga yang belum ikut, ayo belajar. Iya, Mawidi udah praktek nih, luar biasa ya. Masya Allah, saya udah ikut semua kalau bisnis yang Pempek Nabil ini membina. Keren nih udah langsung praktek ya. Nah, Mak, kalau bisnis Nabil ini apakah sendirian atau couplepreneur? Sorry Mbak, putus tadi Mak. Yang terakhir. Bisa diulang, Mak? Agak putus tadi, Mak. Putus suaranya, Mak. Oke. Kalau di Mawidi sekarang, couplepreneur atau jalannya sendiri? Atau couplepreneur sama suami? Iya. Jadi saya masih sendiri. Suami masih sebagai aparat pemerintah ya, Mak ya. Jadi suami saya itu PNS. Tapi walaupun dia nggak terjun langsung, dia yang backing di belakang saya, yang memberikan nasihat, memberikan support itu sangat besar dia. Tapi saya memang belum couplepreneur. Saya sih semoga nanti bisa couplepreneur. Semoga nanti bisa couplepreneur ya Pak. Nah ini bukti teman-teman ya, bukti loh ternyata tidak couplepreneur juga bisa. Kan banyak mah yang pada curhat, aku pengen deh kayak Mamuri bareng sama suami. Ternyata nggak harus couplepreneur kok. Ini Mawidi sudah membuktikan. Mawidi sendirian, yang penting sendirian juga dibersamai sama karyawan ya. Mawidi ada 15 karyawan teman-teman. Dan ini bisnis kuliner, sebulannya 45.000 packs pempek Palembang. Aku mendadak ngeces ya. Mendadak teringat dengan dahsyatnya rasa cuko dan juicy-juicy-nya pempek. Oh iya, Mak, aku mau bilang satu lagi. Pempek Nabil itu sekarang ada di Bandung loh. Udah ada di Bandung sekarang gudang kita. Ada gudangnya di Bandung. Apa bedanya? Iya. Apa bedanya gudang dengan distributor agen reseller, Mak? Bedanya gini, kalau yang di gudang ini, kalian bisa daftar distributor di sana.
Jadi kalau distributor kan nggak bisa ngasih di harga distributor. Kalau ini kalian bisa jadi distributor Bandung gitu. Dari ambil barangnya Wow. dari gudang. Oke, jadi ini kantor perwakilan Pempek Nabil sudah Mm-mm. ada di Bandung. Ya ampun, aku kudetnya kemana Iya, aja, aku nggak tahu ya. Sudah ada di Bandung. Sejak kapan, Mak? sudah ada di Bandung. Baru bulan kemarin, Mbak. Baru bulan kemarin kita launching di Bandung. Masya Allah. Jadi ini Masya ada kantor Allah. perwakilannya, ada gudang ya. Dan teman-teman bisa daftar distributor. Coba Mak, kan ada distributor, agen reseller. Perbedaannya Hmm. apa Mak? Gimana kalau mau daftar? Nah, jadi reseller kita ada tiga ya, reseller, agen sama distributor. Kalau reseller itu diskon 20%, kalau agen diskon 30%, distributor diskon 40%. Mama putus-putus. Jadi tadi distributor diskonnya 40%. Suaranya hilang, Mak. Apa sinyal, mohon maaf ya teman-teman ya kalau putus-putus. Jadi saya ulang ya, kalau distributor itu diskonnya 40%, kalau agen diskonnya 30%, kalau reseller diskonnya 20%. Syaratnya itu tergantung banyaknya pembelian kalian. Untuk info lengkap kalian bisa langsung ke Instagram kita @pempeknabil.id. Bisa langsung Pempek DM Nabil. admin. Siap. Pempeknabil.id Hmm. nanti aku masukin di caption IGTV ya. Ada kebetulan di apa? Di follower aku banyak banget orang Bandung nih. Nah, jadi teman-teman ya bisa jadi daftar Hmm. jadi distributor atau mau jadi agen 30% atau mau jadi reseller. Nggak nyangka ya bisa Reseller dapat bisa. 40% loh. Lumayan banget loh ini ya. Iya, bener. Luar biasa. Nah, kita masih ada waktu sedikit lagi teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa di bagian komen. Silakan mau bertanya sama juragan ya. Ini juragan pempel loh, 45.000 packs per bulan ya. Masya Allah, luar biasa nih ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh di bagian komen. Nah, sebelum nunggu teman-teman nanya nih ya, sambil nunggu nih aku duluan yang tanya nih. Nah, Mak, sebenarnya kalau di bisnis kuliner ya seperti ini alur proses produksinya itu seperti apa, Mak? Apakah kan kita juga nggak bisa nyetok terlalu banyak, kemudian ada kapasitas ruang produksi atau kapasitas pengerjaannya. Alur prosesnya seperti apa sih, Mak? Jadi kalau di kita kan, Mak, memang nggak bisa ya kita jangan jangan terlalu kalau makanan makanan ini nggak bisa kita berani langsung bus langsung banyak produksi nggak bisa. Jadi kita sesuaikan dengan permintaan pasar juga. Jadi kalau misalnya di saat pasar kita belum begitu banyak, ya jangan terlalu banyak untuk memproduksinya. Tapi kalau frozen food sebenarnya masih agak enak karena dia bisa di frozen kan. Yang penting kita punya tempatnya gitu, freezer ya, freezer untuk kita menampung produksinya ini. Tapi perlu diketahui juga jangan terlalu banyak nampung di situ. Kalau bisa jangan terlalu lama udah habis gitu. Tapi juga jangan sampai kehabisan betul-betul yang pas-pasan untuk per hari juga nggak bisa juga. Jadi memang kita harus atur sedemikian rupa. Kira-kira seminggu ini udah habis semua, udah ganti yang baru lagi gitu. Jadi setiap hari, makanya setiap hari kita itu uh, kita produksi terus setiap hari. Setiap hari kita produksi. Karena produk kita keluar setiap hari, jadi kita menggantikan terus produksi setiap hari. Kita juga untuk mengantisipasi seketika ada permintaan yang di luar setiap
Oke, aku bantu clearkan ya, agak putus-putus suaranya. Jadi memang di manage dulu ya, sesuai dengan kebutuhan pasar dulu. Jadi kalau di dunia kuliner kan pasti ada basinya ya Maya. Jadi pertama fokus dulu terhadap kapasitas, bukan kapasitas produksi, bahkan kapasitas permintaan pasar. Kayaknya ya, Nah, sekarang ulang ya. sekarang udah lancar lagi. Jadi tadi Mawi dibilang tentang produksi itu sesuaikan dulu aja dengan permintaan pasar ya, jangan terlalu berlebihan Iya, karena benar. kalau di dunia fashion oke lah masih bisa lama ya, tapi kalau di makanan jangan sampai numpuk Mm-mm. banyak ya Maya gitu. Nah, Ma Benar. ini selain apa ada berapa varian si pempek Nabil nih? Ada produk-produknya apa aja? Jadi kalau untuk produk turunan pempeknya, olahan ikan tenggirinya itu ada 10 varian ya, Mak ya. Jadi ada pempek lenjer, pempek adaan, kapal selam, ada selam kecil, ada pempek keriting ada, pempek kulit ada, pempek hitam juga ada. Wah, banyak pokoknya. Kita juga ada siomay, walaupun di Bandung khas siomay, tapi kita juga ada siomay loh. Ada siomay tenggiri juga, terus ada bakso ikan tenggiri juga. Terus ada otak-otak ikan tenggiri, ada sekitar 10 varian. Ada tekwan, tekwan yang khas Palembang ya, ada tekwan. Pokoknya ada 10 varian pempek, khusus pempek aja. Aduh, Yang 10 varian. godaan iman ya, godaan iman ini ya, aku udah 65 kilo. Keadaan gimana ya? Jadi ternyata variannya banyak sehingga nanti para distributor agen reseller tuh enak jualinnya ya, produknya banyak nih. Oke teman-teman, nanti tinggal Benar. manfaatkan kesempatannya, mumpung masih buka pendaftaran distributor agen reseller, nanti aku masukin akun Instagramnya ya, nanti teman-teman bisa bisa hubungin langsung di sana. Oke, Ma ini kalau ada waktunya Mm-mm. juga masih tinggal sedikit lagi ya. Kalau ini ada yang tanya nih, harga jual per packnya berapa? Harga per packnya itu ada macam-macam ya, dimulai dari 20.000 ya, 20 sampai ada 40.000. Nanti kalian bisa lihat price listnya sama admin, admin kita akan share di DM juga boleh, Oke. WhatsApp juga boleh. Nah. Oke, siap. Dari humairostore.medan. Mbak Wit, kalau resep pembuatan pempek, apakah sudah dipercayakan karyawan atau bagaimana nih? Nah, ini sebenarnya banyak sekali ya yang nanya ya Mbak Uri ya, yang nanya, itu resepnya gimana? Kok Mau ini bisa jalan-jalan nih? Aku kalau ke Sabang Mbak 2 minggu, nanti aku pulang ke Palembang juga 2 minggu, 3 minggu loh. Jadi semua itu diserahkan ke karyawan dan karyawan saya itu alhamdulillah. Oke. Salah, kita juga rezekinya udah ada kok gitu kan. Ya kan Mbak? Jadi gitu. Oh, Dipercayakan nah, sama karyawan. sudah semua resep, alur produksi sudah dipercayakan sama karyawan. Berarti sama kayak aku nih ya Maya, kalau aku di dunia fashion, beli kainnya, ngurusin ke penjahitnya, mau produknya apa, itu aku sudah serahkan juga ke karyawan. Alhamdulillah, ya izin Allah tetap, tetap bisa berjalan ya. Nah, tuh teman-teman, ternyata Mawi dibuka, Benar. Alhamdulillah sudah delegasikan untuk produksinya ke karyawan. Jadi, tentunya juga kita pilih yang orangnya amanah ya Maya, gitu ya. Sip, nah ini ada Benar, pertanyaan benar, benar. lagi dari, ntar aku silau nih, dari Alzam 2019, pas awal jualan langsung rekrut reseller atau jualan sendiri? Oke, awal jualan itu saya jualan sendiri dulu. Jualan sendiri dulu, saya tes pasar dulu nih, kira-kira banyak nggak nih peminatnya.
Nah, waktu itu 2015 itu saya jualan sendiri, saya tes, ternyata tanpa saya open reseller, mereka pada nawarin, Widi, aku mau dong jadi resellernya. Nah, mulai dari situlah aku akhirnya open reseller, berarti ini berpotensi gitu, banyak yang suka gitu kan. Akhirnya baru open agen reseller. Tapi kalau teman-teman mungkin produknya memang udah banyak, kira-kira targetnya udah oke, kenapa nggak langsung open agen reseller ya, Mak Muri ya? Bisa langsung Oke, aja. mantap. Nah, Mawidi berarti tadi kan sudah punya kantor perwakilan ya selain di Bandung. Selain di Bandung ada di mana lagi? Kita baru di Bandung, tapi insya Allah Jakarta mungkin bakal menyusul di Jakarta. Amin, 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 amin. Amin. Masya Allah. Jadi Mawidi ini kantor pusatnya ada di Medan teman-teman ya, tapi makanannya makanan-makanan Palembang karena Mawidi memang asli orang Palembang dan pemasarannya dengan jalur distributor agen reseller sudah beredar di berbagai kota di Indonesia. Sekarang sudah sebulan ini sudah ada kantor perwakilan atau gudang ya untuk di daerah Bandung. Insya Allah coming soon di daerah Jakarta. Insya Allah coming soon di daerah Surabaya, daerah Jogja, daerah Makassar, Amin. daerah Sulawesi. Amin ya Allah, amin amin ya. Amin, amin, Karena amin, ya Allah, amin. semakin bukannya berarti kita tidak puas dengan bisnis yang sekarang, tapi semakin besar bisnisnya, semakin besar kebermanfaatan para distributor agen reseller, cipratan rezekinya makin banyak ya Maya di tengah pandemi ini ya. Di tengah pandemi ini sangat diperlukan banyak distributor nih, banyak UKM-UKM yang memang menjalankan bisnisnya dengan jalur distribusi kemitraan ya, sehingga banyak yang kecipratan. Ini bagian dari pemerataan ekonomi umat nih kalau menurut aku, luar biasa. Keren banget nih Mawidi nih. Mawidi, aku minta dong nih sedikit waktunya ya, masih ada waktu. Tolong semangatin dong teman-teman nih ketika mau memulai bisnis, kemudian masih ragu. Apa sih yang membuat Mawidi tuh yakin? Apa sih sebenarnya yang membuat Mawidi? Pertama, Mawidi yakin untuk memulai, kemudian membuat Mawidi kuat ketika berbagai challenge, berbagai tantangan ada di depan mata. Apa yang membuat Mawidi tegar? Oke, teman-teman, bagi yang baru mulai bisnis atau lagi memulai bisnis, putus, Mak? Enggak? Udah Ya, oke? sekarang udah lancar. Oke, jadi kalau menurut saya gini, pertama kan keberanian ya, berani aja buka aja dulu. Mau kira-kira kalau kita mau punya produk apa atau kita punya berkeinginan menjual apa, lanjut aja, kerjakan dulu, action dulu. Nah, setelah action, yang pertama itu niat dulu ya. Niat kita ini buat apa gitu kan? Kalau misalnya kita mau jualan, niatnya buat apa nih? Buat apakah cuma sampingan aja, atau buat membantu keluarga, atau memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak, gitu kan? Nah, setelah niat kita kuat dalam hati, misalnya kan niat kita untuk memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang, gitu kan? Nah, udah niat itu, seterusnya action. Action apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan, jangan tunda-tunda. Setelah itu, cari ilmunya ya, jangan kita cuma berpasrah sama mengeluh aja gitu, misalnya aduh nggak laku-laku, tapi toh kita belum melakukan semaksimal mungkin, kita belum tahu ilmunya, ya wajar. Jadi cari terus ilmunya, cari peluangnya, cari celahnya. Nah, di saat kita down, ingat lagi tujuan pertama kita apa, tujuan utama kita apa tadi, niat kita apa membuka bisnis ini, dan niat kita apa ya, tujuan hampir sama ya kayak mimpi. Buat mimpi besar apa yang ada, yang ingin kita capai. Jadi pas kita lagi down, ingat mimpi kita lagi, biar kita semangat lagi. Jadi intinya sih niat, tentukan niat, terus buat mimpi kita, action, cari ilmunya. Terus kalau misalnya kita cari dukungan orang terdekat juga, suami harus dapat ridho suami ya, harus, itu penting. Gitu Mbak. Masya Allah, Masya Allah. Minta ridho suami, niat bisnisnya mau apa, mulai ya, mulai sekarang juga, jangan menunda, cari ilmu, cari ilmu, kemudian konsisten ya, jangan kasih kendor. Bener.
Jangan kasih kendor, Masya Allah. Luar biasa, Mak Widi. Terima kasih untuk inspirasinya. Ini energinya berasa banget ya, teman-teman ya. Nggak nyangka loh ya, bisnis jualan pempek. Kan aku yakin udah banyak banget orang-orang yang nyoba jualan pempek. Tapi kalau menurut aku ini yang juga lumayan banget nih, jebolan alumni SBO yang bisnisnya bertumbuhnya luar biasa. Sudah ada 15 karyawan, sudah ada hampir 200 mitra, sudah ada kapasitasnya 45.000 packs ya, packs loh bukan butir ya, 45.000 packs Iya, per pek. bulan, dan ini menjadi salah satu penyumbang ekonomi rakyat Indonesia. Masya Allah. Terima kasih Mbak Masya Widi, Allah, terus semangat amin. berkarya, terus gedein bisnisnya. Aku Sama-sama. doain di berbagai kota besar di Indonesia akan ada cabang-cabang kantor pusatnya Pempek Nabil. Amin. Amin. Makasih banyak juga Mak Muri. Makasih, suatu kehormatan buat saya ya bisa diundang untuk live bareng sama guru saya, sama idola saya loh Mbak Muri. Masya Allah ya, makasih banyak Mak Muri. Teman-teman juga makasih banyak yang udah nonton Agen Reseller Pempek Nabil. Teman-teman semua, makasih banyak yang udah nonton sekarang. Terima kasih teman-teman ya. Allah mudahkan segala urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.